dzakarin Kuy, maesak, sta esak, Bahkan price Berjudul Stop Jangan atau dua patah kata dan insya Allah Kau yang mengajar aku dengan kata-katamu. partikel udara dan ruang ham. Hari ini benar komando. Tamat Puger Jember Tuh bersama pengasuh dan kau mainkan. Tiada Bertepi karya Saskia Putri Mustafa. Lantunan zikir tiada berhenti, tertahan malam kemuliaan ini. Sembah syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, atas diri yang selalu dikuatkan, atas hati yang selalu dimantapkan, atas jiwa yang selalu ditegarkan, sehingga kami dapat mempersembahkan sepasang mahkota untuk ayah, untuk ibu. Ayah, ibu, terima kasih atas keikhlasan doa dan segala jerih payah usaha yang telah menuntun kami meniti jalan kehidupan demi meraih apa yang kami impikan. Romo Yai, Ibunda Nyai, terima kasih atas kasih sayang yang menjadikan hari-hari kami diliputi oleh Al-Quran. Terima kasih atas ketulusan yang menjadikan bibir kami basah karena Al-Quran. Dan terima kasih atas keistiqomahan yang menjadikan kami tegar, kami kuat berjuang di jalan Allah. Maafkan kami yang sering merepotkan. Maafkan tingkah laku kami yang sering menjengkelkan. Maafkan tutur kata kami yang sering menyakitkan. Dan maafkan kami yang belum bisa berakhlak Al-Quran. Kami memohon ridho dan doa dari Romo Yai dan Ibunda Nyai agar tangan kami senantiasa menggenggam Al-Quran, agar bibir kami senantiasa basah karena Al-Quran, agar jiwa kami dapat mendekap Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami,
yang Gundah oleh Yudhistira. Di penghujung malam yang ramah air menjadi diam perawan. Lantunan salawat tarhim membumbung seluruh kalangan. Sajadah panjang mengalaskan merindukan jidat para manusia. Semilir angin berhembusan, daun-daun menari lalu gugur dari rantingnya. Betina dan jantan ayam di kandang berpaduan suara harmonisasi. Adzan berkumandang, subuh datang, fajar memancarkan sinarnya. Bocah-bocah mengenakan sarung dan kopiah serta mukena penghormatan, melangkah melawan pekatnya gigil menuju Baitullah yang teduh. Allahu Akbar. Jamaah subuh dirayakan. Irama bayati merdu memahat hati yang kelabu. Zikir-zikir rindu membujahkan sujud, memuja-muji ilahi Rabbi, bermunajat hingga tahiyatul akhir penghabisan. Masih dalam suasana yang sama. Derap langkah para bocah-bocah itu menyusuri embun pagi. Duduk di dasar bangku sekolah pengharapan, termangu-mangu dalam pelabuhan sepi. Tanpa tegur dan sapa, termenung meratapi nasibnya sendiri. Dan di sudut kiri dapur mahakarya, kobaran api menyala menyambut pagi. Terlihat seorang abdi memasak kasih dan sayang, membersihkan halaman maha cinta. Sedangkan di sudut atas lampu malam tertutup rapat. Lampu-lampu dipadamkan menjadi gulita. Mata-mata itu layu terlelap, terbungkus selimut malam. Subuh menjadi gundah. Oh, akulah si bocah yang ditinggal induknya. Akulah si bocah di ujung penantian kasih. 1000 hari aku menyaksikan subuh tanpa huni, sepi seperti tubuh ditinggal ruhnya mati. Apalah aku ini, si bocah yang sekedar berprofesi sebagai penyair, bahwa kuasaku hanyalah sebatas kata-kata. Subuh yang gundah, siang di malam, di atas penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika engkau bersembahyang, karya MH Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuatkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar, bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah
membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuklah badanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis di dalam cinta. Allah hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang di atas sejadah, maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa, tak terkira-kira. Jika diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sejadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, seluas arsy. 99. Alif Lam Ro. Buah karya Muhammad Rois Rinaldi. Alif Lam Ro. Aku membaca rahasia dan menemukan rahasia. Ketika yang kasat mata jadi tiada nilai, dan yang tak tampak tiada begitu dekat dengan penglihatan. Sekian detik jarak dari hitungan makhluk fana yang membuat segala kehilangan isi. Itulah sebab kekacauan tidak bisa dihentikan. Bumi maha bisu ini melahirkan manusia dengan enggan diam. Manusia terus berbicara, tapi tak ada yang sungguh-sungguh didengarkan. Sedangkan orang-orang mendengar dengan ketulian yang sempurna. Alif Lam Ro. Aku membaca rahasia dan menemukan rahasia. Di antara suara kacau geran jadi bau, setiap mulut menganga, mengatakan berita bohong dan teror ke udara. Pancaroba, di mana-mana pancaroba. Itulah mengapa pandangan kita penuh angin dan hayalan. Manusia berkerumun untuk bertarung dalam segala tanah, dan bumi ini telah dialpakan dari intinya. Demi helaan napas yang terarah pada kekosongan. Alif Lam Ro. Aku membaca rahasia dan menemukan rahasia. Begitu engkau bersujud. Karya M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbanglah ruang yang kau tempati, itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula kau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan berapa ribu masjid yang telah kau bangun selama hidup. Tak terbilang jumlahnya,
Menara masjidmu meninggi menembus langit hingga alam ma'rifat. Setiap gedung, rumah, bilik atau tanah, seketika bernama masjid begitu kau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah kau sondorkan kepada ridho Tuhan menjelma jadi sajadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tuangkan dan kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serakaat sembahyang. Dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara adzan. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang matamu yang memandang yang didengar Allah, engkaulah ayah tua. Engkaulah tilawah suci. Dan kalau hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayat tua. Ilmu pengetahuan bersujud, karimmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, dan sepi dan ramaimu bersujud, menjadilah engkau masjid. Pesantrenku oleh Kamarudin. Pesantrenku, tugasmu belum usai. Dari rahimmu lahir pencerah negeri. Dari dirimu terpancar sinar ilahi. Dari dirimu kemanusiaan dan ketuhanan melebur menjadi sosok panutan. Pesantrenku, Islam kau Indonesiakan, Indonesia kau Pancasilakan, Pancasila kau Islamkan. Jiwa ragamu merah putih, semangatmu Allahu Akbar. Kau benar Indonesia. Pesantrenku, keberagaman Indonesia kau muliakan, jati diri bangsa kau bela hingga akhir nafasmu. Islam Indonesia kau bahanakan, menggelegar ke pelosok Nusantara, menggemah di santero negeri. Pesantrenku, kau tak pernah silau, tak pernah tertipu oleh tawaran kebahagiaan sunyi. Dari sampah-sampah simbolisme visual yang tercerabut dari akar yang menina bobokan. Pesantrenku, air mata benih itu terus mengalir, mencerahkan, mencahayakan hakikat kearifan. Kau penjaga gawang nasionalisme negeri ini, kau perawat budaya luhur bangsa ini, kau tak goyah diempas badai globalisasi, tak tergilas arus modernisasi, tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan. Karena ayat-ayat suci dan sunnah Nabi menjadi tarikan nafasmu. Pesantrenku, kau tak boleh bersembunyi di lorong-lorong sunyi peradaban dan terkurung oleh ruang dan waktu. Kau tak boleh menjadi penonton cemburu, kau harus bertengger di pusaran peradaban.
hakikatnya kau adalah peradaban itu sendiri. Pesantrenku kau harus menjadi pengendali peradaban, teguh tak menyerah, nafaskan Islam Indonesia. Sumbangsimu tak terbilang walau bagianmu terbatas, karena keikhlasanmu yang tak berujung. Darah, nyawa kau himbahkan untuk kemerdekaan. Tunjukkan jati dirimu, cahayakan kebenaran. Tugasmu belum usai, pesantrenku. Terima kasih. Mursyidi oleh Alia Amelia. Jejak tapakan lantun bersahutan, luruhlah seluruh pandangan. Lebur kasta dan jabatan tiada guna. Hujan tak jadi alasan, bahkan terik pun beliau abaikan. Anfusikum beliau tanggung, meski usia grogoti badan. Tiada sabar setulus torikohnya demi sautai doa penggetar ars. Sungguh pelipur lara bagi setiap jiwa yang terseok-seok putus asa. Merengkuh ruh yang tengah terombang-ambing prahara, mengais iri dengki menjadi cinta tak kasat mata. Merakit asa hingga menyatu hati, pikiran serta kemauan. Dalam benaknya raga hanya apa demi para musafir-musafir ini yang salah dan lupa, bahkan dijadikan makanan sehari-hari hanya demi berdebat atau diri ini. Yang Mursyidi, air mata saja tak cukup menjadi bayaran. Nyawa sekalipun bukan jaminan. Ridhomu adalah tujuan. Sami'na wa ata'na sebagai pedoman. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya musyarrifal qulub, syarrif qulubina bi taatillah, syarrif qulubina bi taatillah. Situbondo, 1 Maret 2022. Oleh Siti Nurkomaria. Ketika cinta telah punah di hati sang lelat, nafsu merajalela menggerogoti tubuh. Belenggu hitam melilit radang hati, cinta hilang terkikis oleh mimpi. Kembali lagi rindu, sejadah sendu. Sendu kurang sujutan, bersinar kepada kasih yang menawan. Siapa lagi jika bukan sang pencipta? Rindu rupa, suara sayu rupa tiada, hanya merangkai hati. Cinta hilang lupa, dia cemburu, mengganas terhadap yang diciptakan, mengganas terhadap para pembangkang, mencintai terhadap yang mengagungkan. Jangan main-main di dalam lubang hitam yang penuh dengan prabayar, tapi
asik dipakai. Hahaha. Ifrit akan tertawa di atas bukit neraka melihat pemandangan anak Adam pembangkang terhasut godaan. Jalan putih masjid selalu dipalingkan, panggilan selalu dihiraukan, kesenangan diagungkan. Ingat, kau akan kembali ke dalam rumah setan, berkobar api siksaan. Tapi jika kau amanahkan perintah Tuhan dan kekasihnya, maka kau tidak akan dipatahkan oleh jilatan api neraka. Situbondo 24 Februari 2022. Sekian dari saya, terima kasih. Secercah cahaya dari Gurun Sahara, karya Candrani Himatul Muraffah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Matahari tersenyum merekah, rembulan berbinar-binar, bintang-bintang mainkan cahaya, sambut kelahiranmu. Kecilmu terlihat kehebatanmu, keprihatinanmu mengasah nyalimu, kesederhanaanmu pancarkan cahayamu, senyummu mengantarkan pribadi muliamu. Engkaulah sang pilihan, engkaulah sang kekasih Allah, engkaulah Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada dirimu terdapat budi pekerti yang agung. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Engkaulah cermin bagi hidup kami, engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Dari lembah jahiliyah kau retas jalan pencerahan, menebar nilai-nilai teladanan, mengangkat harkat kemanusiaan, menjunjung tinggi derajat kebangsaan, merajut kedamaian. Pesona harismamu bagai cahaya di atas cahaya, bara juang membakar gelora. Jujur prinsip hidupmu, ikhlas jantung nuranimu, sabar detak langkahmu. Tiada kata bohong, tiada langkah sombong, begitu lemah lembut dan dapat dipercaya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, betapa malu mencekam jiwa ketika beribu sholawat telah disenandungkan, namun kami belum bisa meladani sifat muliamu, mengikuti jejak langkahmu. Ku tahu begitu besar cintamu pada umatmu. Ummati, ummati, ku tahu begitu
menyembah Engkau tentang kami. Syafaati kami ya Rasul, ya Rasulullah, ya Habibullah. Terimalah kami sebagai umat-Mu, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kami rindu padamu. Ikhlas, buah karya Surur Anbarsa. Ketika ruh Adam ditiupkan, bersujudlah malaikat menghormat, patuh pada perintah Tuhan. Demikian cahaya tak terkeruhkan oleh pekat, kecuali iblis yang membangkang. Oleh Tuhan ia pun dilaknat. Demikian api berselubung argan amarah. Berujarlah iblis dengan pongah, api lebih baik dari tanah. Dari api aku terlahir, dari tanah dan diukir. Wahai Tuhan, apakah pada sekepang tanah ini aku harus bertekuk lutut? Sungguh sedikit pun aku tak sudi. Demikian keangkuhan di balik hasud. Wahai Tuhan, diakah yang Engkau lebih muliakan di atas harga kepala? Andai Engkau berkenan memberi hamba waktu, sungguh akan kujerumuskan Adam hingga anak cucu, kecuali yang ikhlas dan Engkau murnikan. Permata ikhlas tiadalah bisa terjamah, terlindungi kemurnian hati rindu. Kegelapan tiadalah dapat merambah, terhalau sembura cahaya kalbu. Allah pun mengukir sebuah ketetapan. Silahkan, silahkan, silahkan silahkan kerahkan seluruh pasukan kavaleri hingga infanteri, dan godalah Adam dan anak keturunan dengan mimpi-mimpi menggiurkan, mimpi bolong tergoyak kepalsuan. Wahai iblis, sungguh hamba-hambaku tiadalah kuasa bagimu untuk menggelincirkan mereka, kecuali yang mau menjadi begundal nista. Saat tersesat dalam kebingungan, wahai hambaku, inilah jalan lurusku. Siapa yang meniti jalanku, bagi mereka selamat hidup di dunia, bagi mereka bahagia tak terhingga. Dan siapa yang berpaling dari jalanku,
bagi mereka sengsara hidup di dunia, bagi mereka pedihnya siksa tak terhingga. Ketika engkau bersembahyang, karya MH Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu bintang langit terkuakkan, partikel udara dan ruang hampa bergetar, bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alimmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk dan badanmu memandangi asal usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam kita Allah hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terhembuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas harasi 99. Sekian. Judul peristiwa 23 Februari, karya Asy'adi. Hangatnya mentari kala itu membakar lemak di tubuh ini. Jamaah duha pun tertuntasi. Aku mulai melangkah mengarah menuju tempat di mana aku mengabdi dan mengaji. Namun alangkah kagetnya jiwa ini setelah kudapatkan kabar yang seharusnya tak layak didengar. Pada waktu itu tersebar di media sosial kabar mengerikan tentang pengumandangan azan. Kala itu diriku sok terucap dalam benak, apa yang merasukimu? Apa yang merasukinya? Ini Indonesia, bukan Cina. 90% Islam agamanya. Lalu kau ciptakan peraturan baru, peraturan yang tak nentu jelas arahnya. Apa yang merasukimu? Menurut Bapak Abdul Somad LC, jika kalian merasa terganggu dengan suara adzan, maka kalian setan. Karena setanlah yang merasa terganggu bila adzan berkumandang. Pada tanggal 23 Februari kemarin Bapak Menteri berpidato tentang suara adzan dikecilkan dengan
alasan pengakuan kepada selain Islam. Asadi Situbondo Rabu 9 Maret 2022. Puisi judul Jadi Apa Lagi, karya Mustafa Bisri. Jadi apa lagi yang bisa kita lakukan bila mata sengaja dipejamkan, telinga sengaja dipulihkan, nurani mati rasa. Apalagi yang bisa kita lakukan bila kepentingan lepas dari kendali, hak lepas dari tanggung jawab, perilaku lepas dari rasa malu, pergaulan lepas dari persaudaraan, akal lepas dari budi. Apalagi yang bisa kita lakukan bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi. Apalagi yang bisa kita lakukan bila kata kehilangan makna, kehidupan kehilangan sukma, manusia kehilangan kemanusiaannya, agama kehilangan Tuhannya. Apalagi saudara yang bisa kita lakukan? Allah, kalau saja itu semua bukan kemurkaan darimu terhadap kami, kami tak peduli. Terima kasih. Terbirit-birit rindu oleh surur Anbarso. Wahai baginda Nabi, saat mahsyar berkerumun menyumut, saat namamu menggema-gema disebut, berdesirlah hati mengebu-gebu, berkuar-kuar gemuruh kalbu, senandungkan rindu ingin bertemu, berbondong-bondong insan mendekatimu. Terbirit-birit ku turut berebut, terdesak, terdorong, tersikut ku tak peduli. Meski harus mengesot di atas lutut ku tak peduli. Meski harus tersiok-siok beringsut, karena aku begitu mengharap sentuhan kasihmu yang lembut. Wahai baginda Nabi, saat kau tabur bulir-bulir syafaat, berhamburlah manusia mendesak, merapat menuai benih-benih harapan selamat. Bahagialah mereka yang bersemangat, basahi bibir dengan zikir dan sholawat. Terbirit-birit ku ikut mengunggut, tersungkur, terjungkal, tersangkut, terinjak, tergilas, terhimpit, tangisku pun pecah menjerit. Tertatih-tatih ku raih sebatang tongkat, mengharap uluran tanganmu yang hangat. Wahai baginda Nabi, tapi itu hanyalah hayalanku. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Paling-paling aku hanya diam terpaku, mematung dari jauh menatapmu, memandang cahayamu penuh rindu, mengharap engkau berbagi tempat duduk bersamaku. Wahai baginda Nabi, tapi siapalah aku ini, tak sepantasnya bagiku duduk di singgasanamu. Aku hanyalah manusia biasa yang sesali tubuh berlumur dosa. Dekapan hangatmu, dekapan syafaat adalah doa yang tak henti ku panjat. Di balik semua hal, karya Jalaluddin Rumi. Ketika aku bermain denganmu, cintaku,
Aku mengerti mengapa ada permainan seperti warna pada awan dan di atas air. Dan mengapa bunga-bunga yang berwarna tint ketika aku bernyanyi untuk membuat engkau menari. Aku tahu mengapa ada musik dalam daun dan mengapa gelombang mengiring paduan suara mereka ke jantung pendengaran bumi. Ketika engkau berbisik hal-hal manis untukku, aku tahu mengapa ada madu cangkir bunga dan mengapa buah seram diam diisi dengan jus manis. Ketika aku mencium wajahmu untuk membuat engkau tersenyum, aku mengerti apa kesenangan menurut dari langit dan cahaya pagi, dan apa yang menyenangkan angin musim panas membawa ke tubuhku. Aku mencium untuk membuat engkau tersenyum. Judul Kedekatan pada Sang Nabi, karya penyair gila Syahrullah. Ya Rasulullah, terlalu hinakah diri ini sehingga tak mampu merasakan kemuliaan ini? Terlalu banyak perubahan diri ini sehingga hatiku mati dan tak mampu merasakan manisnya keimanan, tak mampu mencintaimu dengan tulus, sedangkan engkau rela mengorbankan jiwa dan ragamu demi umatmu. Bahkan akhir hayatmu kau masih rela berkorban ditimpa pedihnya sakaratul maut agar umatmu merasakan sakit yang ringan ketika menghadapinya. Ya Rasulullah, engkau begitu mencintai kami, bahkan akhir hayatmu kau masih memikirkan kami, sedangkan kami selalu melupakanmu. Izinkan aku mencintaimu, izinkan aku mencintaimu ya Rasulullah. Izinkan aku mencintaimu seperti matahari yang mencintai sinarnya, seperti pelangi yang mencintai warnanya, seperti hujan yang selalu mencintai airnya, dan seperti bunga yang istiqomahnya mencintai wanginya. Izinkanlah diri yang hina ini kelak bersamamu di jannahnya. Berjuta-juta ayat yang kau tata dalam sunnahmu, tetapi aku sangatlah lalai untuk melaksanakan anjuranmu. Sungguh tiada batas diri ini ingin terus mencintaimu, wahai nabiku. Jadikanlah syair-syair ini sebagai bukti bahwa aku selalu mencintaimu dan merindukanmu. Syahrullah Situbondo, 1 Maret 2022. Sekian, terima kasih. Kerinduan pada Rasul oleh Rajendra. Ilahi las tulis ya Sayyidi ya Rasulullah, padang pasir Hamarain memang tandus, tetapi bunga-bunga telah tumbuh di tempat lain.
di hati kami. Terik matahari negeri ini juga tidak lebih bakar dari hati kami yang berapi-api. Memperjuangkan agamamu, menghidupkan sunnahmu, merindukan saat kami akan dikumpulkan bersamamu. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, ketika tiba saat kami dikumpulkan di Telaga Kausar nanti, ingatkan aku untuk tidak menyentuh apalagi meminumnya. Meskipun tenggorokan ini adalah tanda dahaga yang maha, ingatkan aku ya Rasulullah. Untuk tetap menunggumu datang menghampiriku, memanggilku untuk mendekat kepadamu. Kemudian engkau menyuapkan air telaga itu dengan tangan lembutmu. Aku pun menjadi mabuk dan candu, karena dahagaku adalah dahaga rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai hari ini aku dimakamkan, renungan untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karya almarhum Remi Sutansa. Hari ini aku mati, perlahan tubuhku ditutup tanah, perlahan semua meninggalkanku. Masih terdengar jelas langkah-langkah terakhir mereka. Aku sendirian di tempat gelap yang tak pernah terbayang, sendiri menunggu pertanyaan malaikat. Belahan hati, belahan jiwa pun pergi, apalagi sekedar kawan dekat atau orang lain. Aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Sanak keluargaku menangis sangat pedih. Aku pun demikian tak kalah sedih. Tetapi aku tetap sendiri di sini menunggu perhitungan. Menyesal sudah tak mungkin, tobat tak lagi dianggap, dan maaf pun tak bakal didengar. Aku benar-benar harus sendiri. Ya Allah, jika Engkau beri aku satu lagi kesempatan, jika Engkau pinjamkan lagi beberapa hari milikmu untuk aku memperbaiki diriku, aku ingin memohon maaf pada mereka yang selama ini telah merasakan zalimku, yang selama ini sengsara karena aku, tersakiti karena aku. Akan kukembalikan jika ada harta kotor yang telah kukumpulkan, yang bahkan aku makan. Ya Allah, beri aku beberapa hari
milikmu untuk berbakti kepada ayah dan ibu tercinta. Teringat kata-kata kasar dan keras yang menyakitkan hati mereka. Maafkan aku ayah, maafkan aku ibu. Mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangmu? Beri juga ya Allah aku waktu untuk berkumpul dengan keluargaku, menyenangkan saudara-saudaraku, untuk sungguh-sungguh beramal soleh. Aku sungguh ingin bersujud di hadapanmu lebih lama lagi. Begitu menyesal diri ini, kesenangan yang pernah kurai dulu semua tak ada artinya sama sekali. Mengapa aku sia-siakan waktu yang hidup hanya sekali itu? Andai aku bisa putar ulang waktu itu, aku dimakamkan hari ini. Dan ketika semua menjadi termaafkan, dan ketika semua menjadi terlambat, dan ketika semua menjadi sendiri, untuk waktu yang terbayangkan sampai yaumul hisab dan dikumpulkan di padang mahsyar. Terima kasih. Tentang lidah oleh Kiai D. Zawawi Imron. Lidah, berzikirlah lidah. Ya Allah, Engkau yang mengajar aku dengan kata-katamu, maka aku pun bicara. Engkau ya Allah yang memberi aku lidah, maka aku sebut namamu. Tetapi aneh diriku ini, sungguh aneh diriku ini. Ku sebut namamu Allah dengan lidahku, tetapi dalam hatiku tak ku ingat engkau. Aku bersujud menyebutmu, yang terbayang dengan alamku hanya senyuman setan. Lidah, lidah, lidah milikku, lidah sayangku. Tugasmu memang bicara lidah, tetapi mengapa engkau berdusta? Mataku melihat daun, kau menyebutnya akar. Mataku melihat racun, kau menyebutnya obat. Mataku melihat maling, kau meyakinkan itu guru. Mataku melihat bangkai, kau meyakinkan itu halal. Mataku melihat mayat, kau meyakinkan itu tidur. Mengapa bohong menjadi sifatmu lidah? Kenapa setan menjadi imammu lidah? Lidah, lidah. Di sela-sela lantunan ayat kau memilih sesat, sedangkan kejujuran kau pasung dalam lingkaran. Lidah, mengapa engkau tidak lari mencari fitrah, menemukan hati nuranimu lidah? Dalam fitrah yang suci kau mudah bertemu dengan Allah. Dalam nurani akan kau temukan lembutnya kasih ilahi. Lidah, lidah, selama ini kau ngomong indahnya fitrah, tapi yang kau tabur fitnah. Kau ngomong indahnya fitrah, tapi yang kau tabur fitnah. Sekali lagi, kau ngomong indahnya fitrah, tapi yang kau tabur fitnah. Lidah, cepatlah bertaubat kepada Allah. Lidah, sebutlah asma Allah sampai gempar di dalam hati, agar hati menjadi sumber, menjadi pengawal, menjadi lautan yang bergelora dalam zikir. Dalam zikir Allah, Allah, Allah. Alam semesta ini berasal dari tak ada, hanya Allah yang memang ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Alam semesta ini ada karena Allah yang menciptakannya ada. Lidah, sucikan nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingatlah lidah, janganlah engkau menjadi pisau yang melukai hati saudaramu sendiri. Dalam hatimu saudaramu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lidah, berzikirlah lidah. Allah, Allah, Allah. Sampai dendam kesumat, iri, dengki, sombong dan takabur yang telah menjadi karat dalam hati terusir lebur dan pergi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lidah, lidah, cepatlah engkau bersujud kepada Allah sebelum akhir hayatmu menyambutmu lidah. Assalamualaikum